Dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta. Marilah kita saksikan siaran langsung upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan di dunia pendidikan, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Persiapan pembacaan naskah-naskah. Gerak. Lapor. Pembacaan naskah-naskah siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Tanda Kebesaran buka. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 /TK tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 _TK _tahun 2020 tanggal 13 April 2020 nomor urut 226 Profesor Dr. Ing Herman Parung M.Eng, Pembina Utama, Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun, nomor urut 227 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 253, nomor urut 254, Dian Wahyuni SH.M.Ed, Pembina Utama Muda, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, 30 tahun, nomor urut 255 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 512, nomor urut 513, Gogot Suharwoto SPD MED PhD, Pembina Utama Muda, Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, 20 tahun, nomor urut 514 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 565, nomor urut 566, Winarni SSMA, Pembina, Kurator Koleksi Museum pada Museum Benteng Frederburg, Yogyakarta, 20 tahun, nomor urut 567 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 920, nomor urut 921, Ridwan SE.MAK, Penata, Auditor Muda, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, 10 tahun, nomor urut 922 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 1415, nomor urut 1416, Ari Imam Saleh, Juru Pengadministrasi Umum pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 10 tahun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Hormat! Gerak! Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat, ditebal! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyimak beberapa patah kata amanah Hari Pendidikan Nasional. Tolong simak video berikut. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru
melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah, tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerapkan anjuran Bapak Presiden untuk hidup bersih dan sehat. Marilah kita bersama-sama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu wajib belajar. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami merasa sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah di pusaran agung kehendak-Mu. Sungguh kami hanya butiran kecil di galaksi luas takdir-takdir-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandemi COVID-19 ini menghentak kami, manusia-manusia, agar selalu tertunduk di hadapan keagungan-Mu.
Krisis bencana COVID-19 ini menyadarkan kami betapa tipisnya garis kematian, betapa mudahnya air mata tumpah meratapi nestapa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di pusara agung-Mu, berdoa dengan hati yang penuh, kalbu yang utuh, meminta maaf atas segala dosa, meratapi kesalahan-kesalahan, sekaligus memohon ampun dengan sungguh seluruh. Kami menangis terseduh di persetika malam, di bawah langit dan bintang-bintang di bulan suci Ramadan, merapal ayat-ayat suci, mendaras kalimat-kalimat ilahi, agar turun anugerah indah-Mu, agar terbuka pintu taubat, agar kami mendapatkan petunjuk keluar dari kegelapan bencana ini. Sesungguhnya ya Allah, semua yang ada di alam raya ini adalah makhluk-Mu. Maka terimalah taubat kami, bersihkanlah hati kami, tentramkanlah jiwa kami, jernihkanlah pikiran kami, tenangkan keluarga-keluarga kami, limpahkan berkah untuk murid-murid, guru-guru, dan keluarga kami semua. Bimbinglah kami dalam mengajar, dalam mengabdikan diri untuk pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah cobaan besar dari-Mu, kuatkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh bangsa kami, agar senantiasa sehat, terus bekerja untuk kebaikan, dan secepatnya melalui pandemi dengan saling membantu dan saling menguatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah peringatan Hardiknas ini, kami sadar betul bahwa mengabdi untuk mendidik generasi tidak lain tidak bukan hanya sebagai wasilah untuk mengharap ridha-Mu. Kami berbakti di jalur pendidikan tidak lain tidak bukan hanya untuk mengais keberkahan dari telaga Kausar-Mu, dari surga Firdaus-Mu. Sesungguhnya setiap tetes keringat, setiap nafas dan air mata kami adalah zikir dan doa-doa untuk mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Bimbing kami menuju cahaya, menuju ridha-Mu, menggapai rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Andika Bayangkari. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai.